Selamat pagi, Bu Ike. Selamat pagi. Pagi Suaranya bisa didengar? sangat jelas. Jernih, Ibu. Oke. Lumayan. Sehat, Nah, Ibu? suaranya Mas Yusep ya. Nggih, Lama suara tidak saya ketemu di sini ya. nggih 2006, Bu. Alumni SMA Negeri Jepara. Hmm, Jumpa di sini betul. ibu guru saya, Iya. Ibu Ike. Iya. Saya nggak nyangka, Bu, bisa jumpa reuni dengan ibu guru saya di sini. Oh Alhamdulillah, iya. Bu. Terima kasih atas Iya, iya. kesempatannya, atas kebersediaannya berbagi dengan anak-anak kita di seluruh penjuru Kabupaten Banyumas. Terima kasih PGRI Cabang Cibarang. Untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ike Rahayuningsih. Beliau adalah guru dari SMA Negeri Aji Barang, guru favorit saya ketika saya SMA. Terima kasih, Ibu. Beliau Baik. akan menyampaikan materi trigonometri, matematika. Trigonometri. Ya. Baik anak-anakku, nanti dalam 30 menit ke depan akan belajar bersama Bu Ike. Oh iya iya. Nah, 30 menit ke Oke. depan akan belajar dengan Bu Ike. Semoga di waktu yang singkat, tapi saya rasa akan bermanfaat. Nih, anak-anakku, semangat belajar, sehat selalu. Waktu 30 menit ke depan, monggo Ibu sepenuhnya dikelola oleh Ibu dengan Iya pasti iya. dengan baik. Terima kasih Ibu, dari saya cukup. Silakan waktu sepenuhnya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mas Yusep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, semua yang menyaksikan YouTube PGRI Kabupaten Banyumas. Ini dari salah satu sudut SMA Negeri 1 Aji Barang. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 10 di semester kedua ini, yaitu materi trigonometri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusep ya. Itu juga salah satu alumni, murid dulu. Yaitu materi trigonometri ini materi matematika wajib kelas 10 di semester 2 ini. Kami sampaikan juga bahwasanya ini tidak dari awal, tetapi kita akan mengambil salah satu karena durasi yang sangat singkat, cuma 30 menit. Jadi saya akan mengambil materi khusus untuk sudut-sudut berelasi. Kita perkirakan di sekolah masing-masing pun sama karena trigonometri mestinya sudah mulai untuk perbandingan trigonometri, kemudian segitiga siku-siku, kemudian sudut-sudut istimewa di kuadran 1 dan seterusnya. Kenapa Bu Ika pilih materi berikut ini? Itu karena biasanya ini akan menjadi penentu yang dimana nanti kalian akan kalau menghitung itu kan kalau matematik kan pasti pakai sudut-sudut istimewa, sehingga ketika kita tidak tahu berapa nilai-nilainya, terutama yang tidak berada di kuadran 1, itu akan kesulitan. Untuk itu akan kita coba. Ini akan kami tampilkan dan nanti silakan para siswa mungkin selain menyaksikan ya menyediakan kertas mungkin sama ballpoint supaya nanti bisa untuk lebih maksimal di dalam mengikuti. Baiklah, kita mulai. Oke. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi, artinya dia tidak berada di kuadran 1. Yang pertama yang harus kalian ingat prasyaratnya adalah kalian mengerti tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Itu harus kalian ingat terlebih dahulu. Soalnya nanti kita akan bekerja menggunakan sudut-sudut istimewa ya. Karena kalau yang tidak sudut istimewa, malah itu mudah. Tinggal kalian gunakan alat kalkulasi, kalkulator, mungkin sudah bisa. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat lagi, nilai perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran.
Nah, kita tahu ya, kalau sudut istimewanya adalah 0, 30, kemudian 45, kemudian 60, kemudian 90. Nilai sinusnya, sinus 0, 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Begitu juga untuk kosinus. Kosinus dimulai dari kosinus 0 adalah 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, sampai kosinus 90 adalah 0. Begitu juga untuk nilai tangen. Ya, meskipun nanti mestinya kalian juga sudah tahu selain sinus, kosinus, dan tangen, bisa jadi nanti kalian kan sudah mempelajari tentang sekan, kosekan, kemudian kotangen. Itu juga nanti dalam latihan akan kita pakai. Selain itu, sudut-sudutnya, memang sedang belajar trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sumbu koordinat ya, kita tahu 0 derajat. Kalau sudah muter satu putaran penuh berarti 360 derajat. Ini kalau ke atas berarti 90. Ini muternya sudut positif ya, ke atas ini 180, terus sampai sini berarti berapa ya? 270 balik 360. Nah, daerah di sini disebut daerah kuadran 1, di mana nilai X dan Y-nya itu semuanya positif. Kemudian daerah di sebelah kiri ini adalah kuadran 2. Kemudian kuadran 2 berarti yang negatif X-nya tetapi Y-nya positif. Kemudian berikutnya adalah kuadran 3. Yang di bawah adalah daerah namanya kuadran 3, di mana nilai X dan nilainya adalah negatif. Terakhir adalah kuadran 4, ya, yaitu nilai sumbu X-nya itu positif tapi Y-nya negatif. Kenapa kita harus perhitungkan itu? Karena nanti ini berpengaruh terhadap nilai sin, cos, tangen, apakah di kuadran 1 atau di kuadran 2, dan seterusnya itu kapan dia positif dan kapan dia bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, semua rumus sudut berelasi sebenarnya bisa kita hitung hanya dengan bagan ini aja. Jadi misal anak-anakku semuanya lupa, itu pokoknya buat aja langsung sendiri, nanti bisa bikin kuadran kebalikan jarum jam dari arah positif ini 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, kita juga harus ngerti semua yang di sini tadi adalah positif. Kalau di sini sinus, kenapa kok sinusnya saja yang positif? Karena sinus itu kan melibatkan Y ya, unsur Y per R. Makanya Y-nya positif, jadi hasilnya positif. Tapi kalau tangen dan kosinus itu kan ada X-nya, ada unsur X-nya, di mana nih unsur X-nya adalah negatif. Seperti itu. Kemudian kuadran 3 itu tangannya saja yang positif. Kenapa kok tangannya itu positif? Walaupun ini kok negatif sama negatif, iya. Unsur X-nya negatif, unsur Y-nya negatif. Tapi tangan kan Y per X, jadi negatif dibagi negatif, justru hasilnya malah positif. Tapi yang melibatkan ada X dan Y saja masing-masing dengan R itu adalah positif. Begitu juga kuadran 4 ya, sehingga yang positif di kuadran 4 hanya kosinus. Otomatis nanti sekan, kosekan, kotangan menyesuaikan ya. Nah, kita lihat kalau muternya kebalikan jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Tetapi kalau yang, nah positifnya itu gimana? Oke, sekarang yang harus dicatat adalah relasinya. Ini relasinya, ini bisa dilihat bahwasanya ini adalah alfanya ini, kalau di sini berarti sudutnya adalah alfa. Tapi ketika sampai ke sini itu sudut relasinya adalah 180 min alfa, belum sampai 180 nih, masih kurang alfa. Kemudian ke bawah sini itu adalah 180 plus alfa. Kemudian yang di kuadran 4 karena mau sampai satu putaran penuh jadi 360 min
alfa. Oke. Kemudian kalau yang kebalikannya, kita putarannya adalah sudutnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya adalah negatif. Maka kita mutar ke bawah sehingga di kuadran 4 dulu. Kita lihat ke bawah, tak ini berarti sampai sini adalah min 90. Terus geser sampai sini muternya lewat bawah berarti negatif. Berarti adalah minus 180. Kemudian naik lagi sampai sini, berarti ini adalah minus 270 derajat ya. Bu Ike tadi tidak menyampaikan pakai derajatnya, tapi maksudnya itu. Nah, sehingga relasinya sampai sini berarti minus 360. Dan ini nanti akan berulang putaran-putaran ini. Jadi kalau sudutnya lebih dari 360, tinggal mengulang lagi. Seperti itu. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana yang tadi sudut negatif. Berarti pertama di kuadran 4 itu berarti minus alfa ya. Kalau di sini kan tadi kalau sampai sini minus 180 berarti ini adalah min 180 plus alfa. Kalau di sini berarti adalah minus 180 min alfa. Oke. Ini nanti kalau ada yang mungkin antara suara Bu Ike dengan tampilannya agak bergeser sedikit, bisa di cross check ya, bisa diterima bahwa ini kuadran 3 itu adalah yang min 180 min alfa. Kemudian yang di kuadran 4 ini adalah yang minus 360 min alfa. Oke. Nah, ini modal kita menghitung. Sekarang mungkin kita bisa praktek, kita bisa mulai praktek menghitung nilai perbandingan trigonometri ketika tidak berada di kuadran 1 gitu. Oke. Jadi kita coba ya. Nah, ketika kita mau menghitung ketika tidak berada di kuadran 1, urutan gampangnya, urutan mudahnya berpikirnya adalah pertama kita akan memikirkan dia itu di kuadran berapa. Di kuadran berapa dia posisinya. Setelah mikir kuadran, berikutnya kita pikirkan relasinya. Oh iya, ketika sudah menemukan kuadran, relasinya gimana sih? Gitu. Kemudian setelah menemukan relasinya, kita lihat di kuadran tersebut, nilai perbandingannya itu apa? Positif apa negatif? Dan yang terakhir baru nilainya. Oke, ya ini tadi. Nah, Bu Ike ulang. Jadi itu 4 yang harus dipikirkan. Kuadran, relasi, tanda, sama nilai. Ya. Oke, kita coba. Oke, ya. Contoh, misalnya kita suruh mencari berapa sih nilai sinus 300. Tadi pertama kita pikirkan adalah dia itu di kuadran berapa. Kan tadi urutan mikirnya pertama kuadran. Oke. Kita lihat ini bagian yang di atas yang di-insert sama Bu Ike ini. 300 berarti dari sini cus muter melewati 270 jatuhlah di kuadran 4. Setelah itu kuadran 4 kita lihat relasinya. Relasinya adalah 360 min alfa. Berarti sinus 300 itu sama dengan sinus 300 dikurangi berapa? Maaf, sinus 360 dikurangi berapa? Supaya jadi 300 gitu. Tentu kalian sudah tahu jawabannya adalah berapa? 60. Nah, berarti relasinya adalah ini, sudut 60 derajat. Cuma kembali kita pikirkan, kuadran, relasi, habis itu tadi apa? Tanda, plus apa minus? Yang ditanyakan adalah sinus. Padahal insert tabelnya ini di sini, yang positif hanya kosinus. Berarti sinusnya adalah nilainya negatif. Sehingga jawabannya menjadi negatif sinus 60. Nah, terakhir sudah ketemu tanda. Kuadran sudah, relasi sudah, kemudian tanda plus minusnya sudah, tinggal menentukan nilainya. Berarti untuk nilainya kalian harus ingat tadi pertama modal kita kemarin pelajaran yang sudah lewat adalah nilai sudut-sudut istimewa. Jadi berapa? Oke, Bu Ike ingetin lagi tuh tabelnya di atas. Ya. Tabelnya di atas muncul
Berapa nilai sinus 60? Oh, ternyata sinus 60 ini adalah setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah min setengah akar 3. Seperti itu. Bisa diterimakah? Cukup jelaskah? Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kalian sudah bisa menyimak urutannya. Pokoknya senjata kita ini sebenarnya. Ini tabel ini harus ada dalam pikiran kalian. Terus kemudian ini juga ini nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa juga kalian harus hafal lah kalau bisa gitu. Sehingga nanti ketika mengerjakan ini kan nanti hanya untuk alat ngitung ya di berikut-berikutnya, jadi harus cepat dan nanti harus bisa pakai awangan gitu, harusnya bisa gitu tanpa harus pakai oret-oretan. Mungkin untuk pertama kali, kedua kali bolehlah pakai ini, tapi nanti untuk seterusnya bisa lah kalau kita pakai awangan, nanti ketemunya berapa begitu. Oke, contoh yang lain. Contoh kedua nih. Sengaja pilih yang negatif, kosinus minus 225. Nah, kuadrannya kuadran berapa? Muternya lewat bawah loh ya, lewat bawah cus gini. Lewat bawah, terus berarti kalau sampai sini kan min 90, min 180. Oh, di sini nih ternyata. Berarti tetap nama kuadrannya nggak berubah ya, 1, 2, 3, 4-nya. Cuma kita muternya searah jarum jam. Jadi kosinus minus 225 itu sama dengan berapa? Kayak kita lihat. Relasinya, tadi kan sudah kuadran, habis itu kita pikirkan relasinya. Yang hijau ini, relasinya itu pakai yang hijau. Karena yang muternya lewat bawah. Oke. Ini berarti minus 225 itu adalah min 180. Min berapa sih? Supaya jadi min 225. Kalian pasti udah bisa jawab dong. Yaitu 45 derajat. Oke. Berarti kalau sudah kosinusnya ini tinggal dilihat kuadran 2 yang positif cuma sinus, berarti kosinusnya adalah negatif sehingga jawabannya min kosinus 45. Lihat nilainya kosinus 45 berapa ya? Setengah akar 2. Jadi hasil akhir adalah minus setengah akar 2. Bisakah diterima? Cukup jelas ya? Oke. Sekarang lanjut untuk yang ketiga. Tangan 600, maaf. Bu Ike bikin soal yang beda lagi. Ini berarti udah melampaui 360. Udah muter tuh satu kali putaran. Oke, berarti kita lanjut. Kita sudah muter satu kali, masih sisa 240. Berarti tangan 600 adalah tangan 360 ditambah 240. Selanjutnya yang kita hitung adalah tangan 240. Seperti tadi lagi. Bahwa tangan 240 itu di kuadran berapa coba? Oke, kalian sudah lebih cepat ya. Oh ya, 240 kuadran 3. Relasinya berarti 240 adalah 180 tambah berapa? Begitu. Maka jawabannya adalah 240 adalah 180 ditambah berapa ya? Ya, 60. Betul sekali, tambah 60. Karena kuadran 3 tangan positif, ya udah berarti tulis saja tangan 60. Berapa tangan 60? Akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Lanjut. Kita coba soal yang lain. Ya, sengaja disajikan soal yang bervariasi. Biar kalian tahu untuk semua jenis gitu. Jangan sampai nanti kalian mikirnya begini, waduh, ini biasanya Bu Ike kalau ngasih soal, ngasih contoh gampang banget gitu. Tapi nanti kalau ngasih soal susah gitu. Padahal bukan seperti itu karena memang urutan berpikirnya seperti itu dan kalau tiba-tiba susah malah tambah bingung dong. Oke, sekarang lanjut second. Ya, kalau ini harus ingat-ingat lagi kemarin mungkin sudah disajikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Second 120 itu second apa? Seperkos ya. Oke, jadi second itu seperkosinus 120 karena second 120. Lanjut 120 urutan tadi apa? Kuadran. Kuadran berapa ya? Kuadrannya kuadran berapa ini? 180. Oh iya, di kuadran 2. Berarti pakainya 180 minus 60. Nah, terus
kuadran 2 kosinus negatif, berarti sama dengan 1 per min kosinus 60. Ini kuadran 2 tadi ya. Nah, kosinus 60 itu berapa sih? Setengah kan? Berarti hasil akhir adalah 1 per min setengah. Nih, kosinusnya 60 adalah setengah. Sehingga jawabannya adalah 1 per min setengah. Sehingga jawabannya berapa? Dibalik ya, 1 dibagi min setengah, maka jawabannya adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Oke. Ya, itu contoh yang kita pakai sekan. Sekarang kayaknya harus ada satu contoh lagi nih, yaitu yang sudutnya bukan derajat, biar lengkap semuanya, lengkap-lengkip ya. Oke, kita coba yang pakai satuan radian. Berapa nilai kosinus 7/4 pi? Ya. Berarti kita harus rubah dulu dong. 7/4 pi radian itu berapa derajat? Nah, kamu tahu kan? Kalau merubah dari derajat menjadi, radian ke derajat adalah dikali 180 per pi. Kita coret pi-nya, kemudian kita bagi 180 bagi 4 adalah 45, tinggal ngitung aja 7 kali 45. Oke, 7 kali 45 adalah berapa ya? Ya, berarti kita nyari kosinus 315. Kosinus 315 kayaklah tadi lagi. Di kuadran berapa ya? Oh, udah mau sampai 360, udah mau seputaran nih. Berarti dia adalah 360 min alfa. Nah, alfanya tinggal dipikir. Berapa sih? 360 dikurangi berapa supaya jadi 315? Maka jawabannya berapa ya? 45. Oke. Karena di kuadran 4, yang positif kosinus, ini pertanyaannya juga kosinus, maka hasilnya adalah kosinus 45 positif. Lihat tabel lagi. Nah, tapi nanti kalau kita sudah biasa, ini enggak ada loh ya. Ini baik di tabel maupun di sini ini enggak ada. Oke. Nilainya adalah setengah akar 2. Ini nanti kita harus paham ini betul. Jadi kalau kita ada soal tinggal langsung dihitung aja. Tek 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 kayak gitu, cepetan. Awangan. Enggak boleh lebih dari 30 detik ini untuk menyelesaikan seperti ini. Ya. Itu mungkin kali ini yang bisa Bu Ike sampaikan seperti itu. Kalau kepingin ini mungkin balik ke Mas Yusef apa ya? Ini mau bagaimana? Mau ada yang bertanya mungkin? Terima kasih Ibu atas penjelasan materinya sangat jelas dan terang. Ini ada pertanyaan Bu, ada banyak pertanyaan Bu. Ada banyak pertanyaan Ibu. Ini tadi sebelum dilanjutin tanya, Mas Yusef ikut belajar lagi nostalgia apa enggak ini? Gimana? Ikut nostalgia belajar trigonometri ya, lagi mengingat tapi agak lupa ingat. Oke, ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Coba saya naikkan dari atas ini Bu sebentar. Oh, ini pertanyaan berkaitan materi Ibu dari sebentar Bu. Tadi mungkin bukan pertanyaan saya ya, itu yang barusan. Bukan itu. Soalnya itu kayaknya bukan trigonometri. Bukan ya. Ya. Ini dari SMA, bukan berarti. Nunggu Mas? Oh, masih menunggu ya. Mungkin sambil saya punya sebuah. Gimana? Ya, enggak, saya punya sebuah soal. Nanti biar aja misalnya kepengen ngerti saja ini, nanti biar yang lihat menulis kemudian menjawab ya. Saya akan menghargai jawaban tercepat ya. Kalau yang jawab tercepat nanti mungkin saya beri kesempatan nanti untuk
belajar daring dengan saya. Jadi nanti jawabannya langsung di chat ke nomor HP saya di 0811 299 6464. 0811 299 6464. Tapi saya hanya akan memberikan ini nanti yang menjawabnya paling cepat. Karena tadi kan kalau bisa nggak sampai 30 detik gitu ya. Itu nanti boleh belajar untuk materi lain secara virtual dengan saya. Khusus privat dengan saya nanti di luar ini gitu. Wah, tapi ini hanya untuk penjawab pertama yang paling cepat dan benar. Oke? Oh iya. Pertanyaannya adalah, silakan yang mau nyimak. Berapa nilai 2 kali kosinus 135 derajat kali sinus 315 derajat ditambah tangen 225 derajat. Oke, saya ulangi. Berapa nilai 2 kali kosinus 135 derajat kali sinus 315 derajat ditambah tangen 225 derajat. Oke. Mungkin itu nanti untuk bagi yang menjawab paling cepat, silahkan nanti akan saya hubungi. Tapi langsung saja ke nomor itu, ke nomor yang tadi sudah kami sampaikan. Dapat hadiah privat. Ya. Nanti ini sebenarnya saya cuma kepingin tahu tadi yang saya sampaikan itu tersampaikan apa enggak gitu. Soalnya kalau tadi tersampaikan kan otomatis berarti dia bisa menjawab gitu. Tapi tidak dijawab. Itu pertanyaannya Ibu? Ya. Di layar pertanyaannya. 2 kali cos ini plus nih, bukan min. Oh iya, plus ya. 2 kosinus 135 derajat, sinus 315 derajat ditambah. Ini ini plus, ya. Bukan min, tapi plus. Oh ini ya, ada yang udah benar ini. Nah, ini ya Bu. Ya, satuannya derajat itu ya. Oke. Ya. Seperti begitu itu. Anak-anak silakan dikerjakan, tercepat akan mendapat hadiah private dari Ibu Ike. Oke. Silakan dikirimkan ke tercepat dan benar ya. Nanti kalau tercepat salah monggo. Dikirimkan ke nomor kontak Bu Ike, monggo. Iya. Oke. Mungkin dan itu hanya untuk saat ini aja ya, selama live ya. Jadi kalau nanti yang mungkin menyaksikan berikutnya, kemudian nggak termasuk lagi ya. Hanya untuk yang menjawab live. Nanti punya hak untuk tanya untuk mungkin materi lain, nanti akan kami ajak untuk belajar bersama, begitu. Baik. Terima kasih Ibu. Karena waktu sudah di menit-menit akhir, closing dari Ibu, motivasi support untuk anak-anak kita semua di masa pandemi untuk belajarnya, monggo Ibu. Oke, ya. Pertama, terima kasih ini ya, Mas Yusep. Kemudian terima kasih juga untuk PGRI Kabupaten Banyumas. Terima kasih juga untuk Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang, Bapak Dr. Andes Heri Supraptoyo yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Ya, guru sudah tua pakai banget. Guru sudah tua pakai banget. Ini aja muridnya udah ada di depan saya, udah seperti itu. Itu untuk kembali bernostalgia ini ceritanya, belajar bernostalgia bersama untuk materi trigonometri. Materi trigonometri ini memang sekarang diajarkan juga di IPA maupun IPS, jadi semua jurusan, dan nggak ada salahnya buat semua siswa-siswa ini ya, meskipun posisi kita belajar di masa pandemi, tetapi kan sekarang kita harus bersyukur bahwa teknologi sudah memfasilitasi. Teknologi sudah memperpendek ruang, ya. Artinya jarak itu sudah membuat kita tidak masalah mau belajar dari manapun, selama kita memang punya niatan untuk belajar, untuk lebih maksimal, ya, maka pandemi itu bukan halangan untuk menjadi tidak berprestasi, begitu. Jadi Amin. Terus semangat. Mudah-mudahan nanti segera pandeminya segera usai, segera sirna ini coronanya. Kemudian bisa belajar tatap muka, karena bagaimanapun kita semua sama-sama rindu. Saya juga rindu sekali untuk mengajar langsung dengan anak-anak. Kadang membangunkan anak-anak yang lagi belajar matematika ketiduran itu adalah kebahagiaan tersendiri.
saya, kebahagiaan tersendiri buat saya itu kadang seperti itu. Itu saja Mas, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Mas Yusef, jadi ketemu juga. Sami-sami Ibu. Sampaikan juga salam buat semuanya ya, kalau teman-teman yang seangkatan yang mungkin tahu. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk PGRI Kabupaten Banyumas. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike Rahayuningsih, terima kasih SMA Negeri Haji Barang, terima kasih PGRI Cabang Haji Barang atas kebersediaannya untuk berbagi di ruang virtual ini bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Sugeng kegiatan selanjutnya Ibu, monggo. Ye, sama-sama ya. Terima kasih.